Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 kelas S19B akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi alat reproduksi perempuan bagian dalam atau internal. Adapun anggota kelompok 3 kelas S19B yaitu sebagai berikut. Genitalia internal. Bagian dalam atau internal reproduksi wanita memiliki fungsi inti, yaitu berkaitan langsung pada produksi sel telur hingga berkembangnya janin. Terdiri dari 1. Vagina, 2. Ovarium, 3. Tuba Fallopi, 4. Rahim atau uterus, 5. Leher rahim atau serviks. Alat reproduksi wanita bagian internal 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina memiliki kedalaman rata-rata 3,77 inci atau 9,6 cm. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Vagina terletak di bagian belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim, hingga saluran keluarnya darah. Ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Berbentuk oval mirip almond, memiliki panjang sekitar 4 cm dan berada di kedua sisi. Ovarium ditahan oleh ligamen yang melekat pada rahim. Fungsi ovarium sebagai alat reproduksi wanita bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seks wanita seperti estrogen, progesteron, dan ovum yang biasa disebut sel telur. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah dua buah saluran yang sangat halus dengan panjang sekitar 10-13 cm dan memiliki diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Jika tuba Fallopi tersumbat, maka perjalanan sel telur menuju rahim akan terhambat. Yang keempat yaitu rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita tempat embrio ditanamkan dan kemudian tumbuh. Rata-rata rahim memiliki ukuran panjang sekitar 7,5 cm, lebar 5 cm, dan kedalaman 2,5 cm. Bagian ini menyelimuti dan mendukung janin yang sedang berkembang. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi selama persalinan untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan. A. Perimetrium. Lapisan terluar berfungsi sebagai pelindung rahim. B. Myometrium. Lapisan tengah kaya sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. C. Endometrium. Lapisan terdalam, banyak menghasilkan lendir dan kaya akan pembuluh darah. Sebulan sekali, ketika menstruasi, lapisan ini luruh yang diikuti dengan pendarahan. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks dan endoserviks. Serviks memproduksi lendir yang akan memiliki tekstur berubah-ubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan.